Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fadlan Taufiq Rahman, mahasiswa Universitas Juanda, program studi ilmu komputer semester 5, dengan NIM I.23101993. Jadi, pada tugas individu sesi ketiga mata kuliah Komputasi Awan 1 Basic semester 5 ini, saya akan buat video tutorial langkah-langkah membuat akun cloud computing di salah satu penyedia berikut: Amazon Web Service atau AWS, Google Cloud Platform atau GCP, atau Microsoft Azure. Dan selanjutnya saya juga akan menjelaskan secara singkat fitur-fitur layanan cloud computing yang tersedia di layanan cloud computing yang nanti saya akan buat akunnya di atas. Oke, jadi di antara ketiga layanan cloud computing yang tadi saya sudah sebutkan sebelumnya, saya akan memilih layanan cloud computing yang pertama, yaitu Amazon Web Service atau AWS. Baik, sebelum saya mulai membuat akun AWS-nya, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu AWS dan kegunaannya. Jadi, AWS atau Amazon Web Service adalah penyedia layanan cloud computing yang menawarkan berbagai layanan TI daring seperti server, penyimpanan, dan basis data. Kegunaannya adalah memungkinkan bisnis dan individu untuk menjalankan aplikasi dan menyimpan data di cloud tanpa perlu mengelola infrastruktur fisik sendiri, yang membantu menghemat biaya dan meningkatkan kelincahan. Kegunaan utama AWS adalah yang pertama, menghemat biaya. Anda hanya membayar sumber daya yang benar-benar digunakan tanpa perlu investasi besar di awal untuk membeli perangkat keras. Selanjutnya, meningkatkan kelincahan. Bisnis dapat menskalakan sumber daya, menambah atau mengurangi dengan cepat sesuai kebutuhan mereka tanpa menunggu pengadaan perangkat keras baru. Selanjutnya, berinovasi lebih cepat. Akses ke berbagai layanan TI berperforma tinggi memungkinkan pengembang untuk membangun, menyebarkan, dan mengelola aplikasi dengan lebih cepat. Selanjutnya, ada menyediakan berbagai layanan. AWS menyediakan lebih dari 200 layanan berbeda, termasuk infrastruktur komputasi, penyimpanan basis data, analitik, dan machine learning. Dan terakhir ada keandalan dan skabilitas. Infrastruktur AWS dirancang agar sangat terukur dan andal, yang memungkinkan aplikasi untuk menjangkau jutaan pengguna di seluruh dunia. Oke, itu saja penjelasan singkat mengenai AWS. Selanjutnya saya akan masuk ke tutorial atau langkah-langkah bagaimana cara membuat akun cloud computing Amazon Web Service, dan kemudian nanti saya juga akan menjelaskan secara singkat fitur-fitur layanan cloud computing yang tersedia di layanan cloud computing Amazon Web Service ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya mulai. Yang pertama, kita masuk ke Google Chrome ini, dan selanjutnya saya akan buat tab baru ya di sini. Dan kita ketik Amazon Web Service ini, kemudian saya enter. Nah, di sini kita cari yang ini, layanan komputasi cloud Amazon Web Service. Kita klik. Oke, selanjutnya di sini saya akan mengklik buat akun. Nah, setelah sampai sini, saya akan coba new to AWS sign up. Karena ini akan membuat akun baru ya. Nah, setelah sampai sini, kita di bagian ini kita tulis alamat email kita. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuat akun khusus untuk AWS ini. Nah, saya memberi nama akun email tersebut yaitu fadlancloud25@gmail.com. Akun ini dikhususkan untuk akun cloud computing saya, yaitu akun Amazon Web Service, yang nanti sebentar lagi saya akan buat akunnya. Oke, saya akan menggunakan email ini. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita tulis alamat email saya. Di sini AWS akun name-nya yaitu username AWS saya. Saya akan beri nama saya sendiri ya. Selanjutnya saya akan verify email address untuk memverifikasi. Di sini ada karakter, di sini saya akan mengikuti. Oke, setelah sampai sini saya akan ke bagian Gmail untuk mendapatkan kode verifikasinya ya. Nah, di sini sudah dapat kode verifikasi, saya copy, lalu saya balik ke sini dan pastekan dan verify. Oke, sudah berhasil ya. Selanjutnya di sini saya akan buat password baru ya untuk akun AWS ini ya. Saya akan beri password ini saja. Sudah saya buat. Oke,
Dan selanjutnya saya akan continue. Nah, untuk setelah sampai sini ada dua pilihan ya, data AWS pilih paket akun Anda yang ada yang gratis 6 bulan, ada yang berbayar. Saya pemilih yang pilih paket gratis. Oke, jika sampai tahap ini adalah daftar AWS. Oke, di sini langkah pertamanya, langkah selanjutnya. Di sini saya akan di informasi kontak ini, saya akan memilih untuk pribadi saja, untuk proyek Anda sendiri. Dan selanjutnya di sini nama lengkap saya. Oke. Dan di sini ada kode negara, kita pilih negara Indonesia ya, tentunya. Di sini nomor telepon saya. Kemudian negara atau wilayah adalah negara Indonesia. Dan di sini alamat saya. Lanjutnya di sini kota, saya ini kota Bogor. Di sini Jawa Barat. Nah, kan provinsi. Jadi kode pos rumah saya. Oke, setelah itu checklist dan selanjutnya setuju dan lanjutkan. Kita klik ini. Oke, di sini kita memerlukan kartu kredit atau kartu debit ya untuk melakukan proses selanjutnya. Ini sini adalah informasi penagihan ya. Oke, saya akan coba menggunakan kartu debit digital saya. Saya menggunakan kartu debit Bank Jago ya untuk AWS Cloud Computing ini. Selanjutnya saya akan mengklik tanggal kadaluarsa ini ya. Kemudian tahunnya juga. Dan di sini ada nama pemegang kartunya ya. Setelah semuanya terisi, langsung saja saya verifikasi dan lanjutkan. Oke, di sini ada konfirmasi pembayaran online kamu ya. Di sini segera verifikasi pembayaran kamu ke AWS Indonesia sebayar Rp500 pada 27 November 2025. Untuk konfirmasi pembayaran silakan login ke aplikasi Jago. Oke, di sini saya akan membuka HP saya dan masuk ke dalam aplikasi Jagonya untuk konfirmasi dan melakukan pembayaran sebesar Rp500 menggunakan kartu debit Bank Jago ya. Saya langsung konfirmasi saja di sini di HP saya. Langsung. Oke, sudah dikonfirmasi sama saya, autentikasi berhasil. Langsung otomatis di sini. Oke, di bagian sini daftar AWS konfirmasikan identitas Anda ya. Oke, di sini menambahkan provokasi. Oke, di sini saya akan memilih pesan teks SMS saja. Kemudian di kode negara atau wilayahnya saya akan memilih Indonesia tentunya. Dan di sini nomor ponselnya ya. Di sini ada verifikasi keamanannya ya. Seperti biasa. Saya akan mencoba mengikutinya. Oke, kirim. Di sini ada konfirmasi identitas Anda ya. Oke, di sini kan suruh konfirmasikan identitas Anda ya. Tadi kan saya memilih pesan SMS ya. Nah, di sini lewat HP saya, di sini sudah masuk ya kodenya. Saya akan masukkan kodenya dari SMS di HP saya. Oke, lanjutkan. Oke, di sini ada menyiapkan akun AWS Anda. Oke, kita tunggu ya sebentar. Karena sedang proses akunnya, sedang dibuatkan ya. Oke, jika sudah seperti ini,
Artinya kita sudah berhasil ya membuat akun cloud computing Amazon Web Service-nya ya. Di sini sudah terlihat ada nama saya juga, ID-nya juga sudah ada, dan sudah ini juga ya, bisa langsung digunakan. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat fitur-fitur layanan cloud computing yang tersedia di layanan cloud computing Amazon Web Services yang tadi saya sudah berhasil buat akun AWS-nya. Oke, sebelum ke sana saya akan coba ubah region ini ke Jakarta dulu ya, Asia Pasifik Jakarta. Dan mengubah bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Oke, setelah seperti ini saya akan ke bagian semua layanan ini. Kemudian di sini saya akan klik lihat semua ya layanannya. Nah, di sini banyak sekali fitur-fitur di layanan cloud computing AWS ini. Layanannya berdasarkan kategori. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Dimulai dari yang pertama yaitu compute. Compute adalah sumber daya untuk menjalankan aplikasi. Di cloud AWS ini, compute biasanya berupa virtual server, VM, container, atau fungsi serverless. Compute menyediakan CPU, memori, dan kadang GPU agar aplikasi bisa berjalan. Di compute ini ada banyak sekali layanan yang ada di dalamnya, mulai dari EC2, Amazon EC2 Elastic Compute Cloud, yaitu layanan komputasi utama AWS untuk menjalankan virtual machine, instance dengan kontrol penuh atas OS, jaringan, dan konfigurasi perangkat keras. Cocok untuk server web, database, aplikasi backend, eksperimen jaringan. Kemudian yang kedua ada Amazon Lifecycle, yaitu versi sederhana dari EC2, sudah termasuk instance, storage, IP, DNS, dan SSH dalam satu paket bulanan tetap. Cocok untuk developer pemula, website, WordPress, atau aplikasi kecil. Kemudian yang ketiga ada AWS Lambda, yaitu layanan serverless compute. Caranya kita hanya menulis fungsi, kode, dan AWS menjalankannya otomatis tanpa perlu mengelola server. Cocok untuk event-driven apps, API backend ringan, otomatisasi. Dan masih banyak lagi layanan yang ada di dalam compute ini ya, seperti Batch, Elastic Beanstalk, Serverless Application Repository, AWS Outposts, EC2 Image Builder, AWS App Runner, AWS SimSpace Waiver, Parallel Computing Service, dan AWS Global View. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan yang kedua yaitu containers. Containers adalah unit ringan untuk menjalankan aplikasi. Setiap container berisi kode aplikasi, library, dan dependencies, runtime environment. Berbeda dengan virtual machine, containers lebih ringan karena berbagi OS host sehingga cepat start dan hemat resource. Oke, di containers ini ada layanan seperti yang pertama ini, Elastic Container Service. Jenis layanan native AWS untuk container orchestration. ECS memungkinkan kita untuk menjalankan, menghentikan, dan mengolah kontainer Docker di cluster AWS dengan integrasi mendalam ke layanan lain seperti EC2, Fargate, dan IAM. Tidak perlu menginstal Kubernetes, ECS menggunakan sistem orkestrasi milik AWS sendiri. Fitur utamanya seperti native AWS, mudah integrasi dengan CloudWatch, IAM, dan ILB. Yang kedua bisa jalan di EC2, self-managed, atau Fargate serverless. Yang ketiga, konfigurasi lebih simpel dibanding Kubernetes. Cocok untuk developer yang ingin container orchestration mudah tanpa kompleksitas Kubernetes. Yang kedua, ada Elastic Kubernetes Service. EKS adalah layanan Kubernetes fully managed di AWS. Kita dapat menjalankan cluster Kubernetes tanpa perlu mengontrol control plane, etcd, atau master nodes. Fitur utamanya seperti standar Kubernetes murni, bisa migrasi aplikasi dari atau ke cloud lain. Selanjutnya yang kedua bisa jalan di EC2, Fargate, atau AWS Outposts. Yang ketiga mendukung HELM, EKS CTL, dan semua ekosistem Kubernetes. Cocok untuk tim DevOps atau enterprise yang sudah pakai Kubernetes dan ingin skalabilitas serta integrasi AWS.
Selain ECS dan EKS ada juga Red Hat OpenShift Service on AWS dan Elastic Container Registry. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan yang selanjutnya yaitu storage, layanan storage ya. Layanan storage di AWS adalah sekumpulan layanan yang disediakan oleh Amazon Web Services untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data secara aman, scalable, dan fleksibel di cloud. Layanan ini berbeda-beda sesuai kebutuhan. Ada untuk file, blok, objek, hingga arsip jangka panjang. Untuk layanan yang ada di dalam storage ini ada banyak sekali. Di antaranya ada S3, FS, FSX, S3 Glacier, Storage Gateway, AWS Backup, Recycle Bin, dan AWS Elastic Disaster Recovery. Oke, selanjutnya ada layanan database. Di database adalah sekumpulan data yang disimpan secara terstruktur sehingga mudah diakses, dikelola, dan diolah. Bisa dibayangkan seperti lemari arsip digital yang terorganisir rapi tapi di komputer atau cloud AWS ini. Berbagai layanannya di dalam database ini seperti Aurora NRDS, Elasticsearch, Neptune, Amazon Document DB, Amazon Keyspace, Amazon TimeStream, DynamoDB, Aurora DSQL, Amazon Memory DB, dan Oracle Database OS. Oke, selanjutnya ada Migration and Transfer. Di AWS, Migration and Transfer adalah layanan yang membantu memindahkan data, aplikasi, atau workload dari sistem lokal on-premise atau cloud lain ke AWS dengan aman, cepat, dan efisien. Intinya ini solusi untuk pindah ke AWS tanpa gangguan besar pada layanan. Layanannya seperti AWS Migration Hub, AWS Application Migration Service, Application Discovery Service, Database Migration Service, AWS Transfer Family, AWS Snow Family, Data Sync, AWS Transform, AWS Mainframe Modernization, dan Amazon Elastic VMware Service. Oke, selanjutnya ada Networking and Content Delivery. Di AWS, Networking and Content Delivery adalah layanan yang berfokus pada membangun jaringan, menghubungkan sistem, dan mengirim konten ke pengguna dengan cepat dan aman. Intinya ini memastikan data atau aplikasi bisa diakses oleh pengguna di mana saja dengan performa yang tinggi. Oke, salah satu layanannya di sini ada PVC, Amazon PVC Virtual Private Cloud, jenisnya Networking and Security Service. Amazon PVC memungkinkan kita membuat jaringan virtual pribadi, private cloud, di dalam AWS, mirip seperti data center lokal, tetapi sepenuhnya dikontrol oleh kita. Fitur utamanya yaitu bisa membuat subnet, public, dan private untuk memisahkan aplikasi dan database. Kemudian ada bisa mengatur IP address, routing table, NAT gateway, dan firewall, security group atau NACL. Kemudian dapat terhubung ke on-prem melalui VPN atau AWS Direct Connect, dan bisa digunakan oleh hampir semua layanan AWS, EC2, RDS, Lambda, ECS, dan lain-lain. Cocok untuk membangun infrastruktur cloud yang aman dan terisolasi, misalnya jaringan backend, aplikasi web, sistem internal perusahaan, atau database cluster. Dan masih banyak lagi layanan yang ada di dalam Networking and Content Delivery ini. Contohnya ada CloudFront, API Gateway, Direct Connect, AWS FMS, Global Accelerator, Route 53, AWS Data Transfer Terminal, AWS Cloud Map, RTB Fabric, dan Application Recovery Controller. Oke, selanjutnya ada layanan Developer Tools. Di AWS, Developer Tools adalah layanan yang membantu developer dalam membangun, menguji, dan menerapkan aplikasi dengan lebih cepat dan otomatis. Intinya ini adalah alat untuk mempermudah proses development di cloud. Oke, berbagai layanannya di sini seperti kode commit, kode build, kode deploy, kode pipeline, Cloud9, Cloud Shell, Xray, AWS FES, Infrastructure Composer, AWS App Studio, AWS App Config, Kode Artifact, Amazon Code Catalyst, Amazon Key Developer, including Amazon Code Whisperer. Oke, untuk selanjutnya di sini ada layanan Customer Enablement. Nah, di AWS, Customer Enablement adalah layanan yang bertujuan untuk membantu pelanggan memanfaatkan AWS secara optimal. Fokusnya bukan pada teknologi atau storage, tapi pendampingan, pelatihan, dan dukungan agar pelanggan sukses menggunakan AWS. Di sini berbagai layanannya di Customer Enablement ada AWS IQ, Managed Service, Activate for Startup, AWS Repos Private, dan Support.
Kemudian di sini ada layanan blockchain. Layanan blockchain adalah layanan yang memungkinkan kita membangun dan mengelola aplikasi berbasis blockchain tanpa harus mengurus infrastruktur dari nol. Fokusnya adalah menciptakan sistem yang aman, transparan, dan terdesentralisasi untuk transaksi atau data. Dari sini salah satunya ada layanannya dalam blockchain ini adalah Amazon Managed Blockchain. Untuk selanjutnya layanan satelit. Di AWS Satellite mengacu pada layanan AWS Ground Station yang memungkinkan kita menerima, memproses, dan mengontrol data dari satelit secara langsung menggunakan cloud AWS. Intinya ini adalah jembatan antara satelit di orbit dan aplikasi atau data di cloud. Salah satu layanan dalam satelit ini adalah Ground Station. Nah, untuk selanjutnya, di sini ada layanan Quantum Technologies. Nah, di AWS, Quantum Technologies mengacu pada layanan yang memungkinkan kita mengakses komputasi kuantum dan simulasi kuantum melalui cloud. Fokusnya adalah menjelajahi komputasi kuantum tanpa harus memiliki perangkat kuantum basic sendiri. Oke, di sini salah satunya ada Amazon Braket, yang salah satu layanan Quantum Technologies. Selanjutnya ada layanan Management and Governance. Di AWS, Management and Governance adalah layanan yang membantu mengelola, memonitor, dan mengatur sumber daya AWS agar aman, efisien, dan sesuai kebijakan perusahaan. Fokusnya adalah kontrol, visibilitas, dan otomatisasi operasional. Nah, di berbagai layanan di sini banyak sekali layanan yang ada di dalam Management and Governance ini ya. Contohnya ada AWS Organization, CloudWatch, AWS Auto Scaling, CloudFormation, AWS Config, Service Catalog, System Manager, Trusted Advisor, Control Tower, AWS Well Architect Tools, Amazon Key Developer in Chat Application, previously AWS Chatbot, Launch Wizard, AWS Compute Optimism, Results Group, Entech Editor, Amazon Grafana, Amazon Prometheus, AWS Resilience Hub, Incident Manager, AWS Telco Network Builder, AWS Health Dashboard, AWS Proton, AWS User Notification, CloudTrail, AWS License Manager, AWS Results Explorer, dan Service Quotas. Oke, untuk selanjutnya di sini ada layanan media service. Nah, di AWS Media Service adalah layanan yang memproses, mengelola, dan menyalurkan konten media seperti video dan audio agar bisa disiarkan atau didistribusikan ke pengguna dengan efisien dan berkualitas tinggi. Intinya ini untuk streaming media di cloud. Di sini banyak sekali layanan yang ada di media service ya. Contohnya ada Kinesis Video Streams, Media Convert, Media Live, Media Package, Media Store, Media Tailor, Elemental Application and Software, Elastic Transcoder, kemudian ada Amazon Interactive Video Service, AWS Deadline Cloud, dan yang terakhir Media Connect. Oke, selanjutnya di sini ada layanan Machine Learning. Nah, di AWS Machine Learning adalah layanan yang memungkinkan kita untuk membangun, melatih, dan menerapkan model AI atau Artificial Intelligence atau Machine Learning atau ML untuk menganalisis data dan membuat prediksi tanpa harus membangun infrastruktur Machine Learning itu sendiri. Nah, di sini banyak sekali layanan yang terdapat di Machine Learning ini ya. Contohnya ada Amazon SageMaker AI, kemudian ada Amazon Augmented AI, Amazon Code Guru, Amazon DevOps Guru, Amazon Comprehend, Amazon Forecast, Amazon Fraud Detector, Amazon Kendra, Amazon Personalize, Amazon Poly, Amazon Recognition, Amazon Textract, Amazon Transcript, Amazon Translate, AWS DevPressor, AWS Panorama, Amazon Monitron, AWS Help Lag, Amazon Lookout for Accountment, Amazon Lookout for Metrics, Amazon Key Business, AWS Help Omics, Amazon Bedrock Agent Core, Amazon Key, Amazon Comprehend Medical, Amazon Lex, dan AWS Help Imaging. Oke, selanjutnya di sini ada layanan analytics ya. Di AWS Analytics adalah layanan yang memungkinkan kita untuk mengumpulkan, memproses, dan menganalisis data dalam skala besar untuk mendapatkan insight bisnis secara cepat dan efisien. Fokusnya adalah mengubah data mentah menjadi informasi yang bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, di sini banyak sekali layanan yang ada di Analytics ini ya. Contohnya ada Athena, Amazon Redshift, Cloud Search, Amazon Open Search Service, Kinesis, QuickSight, AWS Data Exchange, AWS Lake Formation, MSK, AWS Glue, DataBrew,
Amazon Find Space, Manager Apache Flink, EMR, AWS Clean Rooms, Amazon SageMaker, AWS Entity Resolution, AWS Glue, Amazon Data Firehose, Amazon Data Zone, dan yang terakhir Amazon Quick Suite. Oke, untuk selanjutnya di sini ada layanan Security, Identity, dan Compliance. Nah, di AWS, Security, Identity, and Compliance adalah layanan yang fokus pada mengamankan data, mengelola akses pengguna, dan memastikan penggunaan cloud sesuai aturan. Tujuannya adalah untuk melindungi aplikasi, data, dan infrastruktur dari ancaman keamanan serta mematuhi regulasi. Nah, di sini banyak sekali layanan yang didapat di Security, Identity, dan Compliance ini ya. Contohnya ada Research Access Manager, Cognito, Secrets Manager, Guard Duty, Amazon Inspector, Amazon Magic, IAM Identity Center, Certificate Manager, Key Management Service, Cloud HSM, Directory Service, AWS Firewall Manager, AWS Artifact Detective, AWS Signal, Security Lag, Amazon Verified Permission, AWS Audit Manager, Security Hub, CSPM, IAM, WAF, and Shield, Security Hub, AWS Private Certificate Authority, AWS Payment Cryptography, dan yang terakhir AWS Security Incident Response. Oke, untuk selanjutnya di sini ada layanan Cloud Financial Management. Nah, di AWS Cloud Financial Management adalah layanan dan alat yang membantu organisasi mengelola, memantau, dan mengoptimalkan biaya cloud agar pengeluaran lebih efisien dan sesuai anggaran. Fokusnya adalah kontrol biaya sekaligus memaksimalkan nilai dari penggunaan layanan AWS. Nah, di sini ada 3 layanan dalam Cloud Financial Management ini. Yang pertama ada AWS Marketplace, yang kedua ada AWS Billing Conductor, dan yang terakhir ada Billing and Cost Management. Oke, untuk selanjutnya di sini ada Front-end Web and Mobile. Nah, di AWS layanan ini fungsinya membantu developer membangun, menghosting, dan mengolah aplikasi web atau mobile di cloud dengan cepat dan scalable. Fokusnya adalah bagian aplikasi yang langsung berinteraksi dengan pengguna atau UI UX. Nah, di sini banyak. Ada 4 ya layanan di front-end web and mobile ini. Yang pertama ada AWS MVP, AWS AppSync, Device Farm, dan Amazon Location Service. Nah, untuk selanjutnya di sini ada layanan Application Integration. Nah, di AWS Application Integration adalah layanan yang membantu menghubungkan berbagai aplikasi, layanan, dan sistem baik di cloud maupun on-premises sehingga bisa saling bertukar data dan interaksi secara otomatis. Intinya ini mempermudah workflow aplikasi agar lebih efisien dan terkoordinasi. Oke, di sini ada berbagai macam layanan di application integration ini ya. Ada Step Function, Amazon Airflow, Amazon MKey, Simple Notification Service, Simple Queue Service, SWF, Manager Apache Airflow, AWS B2B, Data Interchange, dan Amazon Event Bridge. Oke, untuk selanjutnya di sini ada Business Application. Di AWS, Business Application adalah layanan yang membantu perusahaan menjalankan aplikasi produktivitas, komunikasi, kolaborasi, dan manajemen bisnis di cloud. Fokusnya adalah mempermudah operasional bisnis tanpa harus mengolah infrastruktur sendiri. Nah, di sini banyak sekali layanannya ya di Business Application ini. Ada Amazon Connect, Amazon Crime, Amazon Simple Email Service, Amazon Workdocs, Amazon Workmail, AWS Supply Chain, Amazon Pinpoint, Amazon One Enterprise, AWS Wicker, AWS App Fabric, AWS End User Messaging, dan Amazon Crime SDK. Oke, untuk selanjutnya di sini ada layanan End User Computing. Di AWS End User Computing atau EUC adalah layanan yang memungkinkan pengguna akhir end user mengakses desktop, aplikasi, dan data dari cloud dengan aman dan fleksibel, tanpa bergantung pada perangkat fisik tertentu. Fokusnya adalah menyediakan pengalaman kerja digital yang scalable dan aman tentunya. Oke, di sini ada 4 layanan dalam end user computing ini. Yang pertama ada Workspace, kemudian ada Workspace Application, Workspace Think Client, dan yang terakhir Workspace Spaces Secure Browser. Oke, di sini selanjutnya ada Internet of Things. Nah, layanan Internet of Things ini adalah layanan yang memungkinkan perangkat fisik
seperti sensor, kendaraan, mesin, peralatan rumah, dan lain-lain untuk terhubung buat komunikasi dan bertukar data dengan cloud, khususnya cloud di AWS ini ya. Fokusnya adalah mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data dari perangkat IoT secara real time. Nah, di sini banyak sekali ya layanan yang berada di dalam Internet of Things ini ya. Contohnya ada IoT Analytics, IoT Device Defender, IoT Device Management, IoT Greengrass, IoT Seedwise, IoT Core, IoT Twin Maker, IoT Events, dan AWS IoT Fleetwise. Oke, layanan yang terakhir ya di AWS ini adalah Game Development. Di AWS, Game Development adalah layanan yang membantu developer membangun, menjalankan, dan mengelola game secara scalable di cloud. Fokusnya adalah menyediakan server game, streaming, analytics, dan infrastruktur back-end agar pengalaman game lancar dan dapat diakses banyak pemain secara global. Nah, di sini terdapat dua layanan ya yang di dalam game development ini ya. Ada Amazon Game Live Service, Amazon Game Live Servers, dan yang terakhir Amazon Game Live Stream. Oke. Di sini banyak sekali ya, total di sini ada 23 layanan ya kalau saya hitung. Ada compute, container, storage, database, migrations and transfer, networking and content delivery, developer tools, customer enablement, blockchain, satellite, kemudian ada quantum technologies, management and governance, media services, machine learning, analytics, kemudian ada security, identity and compliance, cloud financial management, on-end, web and mobile, application integration, business application, and user computing, Internet of Things, game development. Banyak sekali ya layanan yang atau fitur yang terdapat di dalam AWS ini ya, yang bisa kita gunakan tentunya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai dari awal ya, tadi saya sudah jelaskan mengenai tutorial langkah-langkah saya membuat akun cloud computing ya di salah satu penyedia cloud computing ya. Di sini saya menggunakan AWS atau Amazon Web Services sebagai cloud computingnya. Dan setelah saya berhasil membuat akunnya, saya juga sudah menjelaskan secara singkat fitur-fitur layanan cloud computing yang tersedia di layanan cloud computing AWS yang sudah saya buat akunnya juga ya. Tentunya di sini saya sudah buat akunnya juga. Regionnya saya sudah ubah juga ke Asia Pasifik, Jakarta ya. Daerah kita berada ya di sini di Indonesia, tentunya di Jakarta. Dan untuk selanjutnya penutup, cukup sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat penjelasan dan tutorial saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.